Pesan yang baik dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami suatu yang dipelajari. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung, yang terjadi melalui hubungan stimulus-stimulus dan respon-respon menurut prinsip-prinsip mekanistik. Selanjutnya, ada ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama yakni perkembangan tingkah laku seseorang itu tergantung pada belajar. Contohnya seperti seorang anak, ia berbicara sopan kepada orang yang lebih tua. Lalu yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elemen-elemen, tidak keseluruhan. Yang ketiga, yakni mementingkan reaksi dan mekanisme, refleks dan kebiasaan-kebiasaan. Lalu yang keempat, bertinjau historis. Maksudnya yakni segala tingkah laku terbentuk karena pengalaman dan latihan. Selanjutnya, ada klasifikasi teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik memandang belajar adalah perubahan tingkah laku dalam cara seseorang berbuat pada situasi tertentu. Tingkah laku yang dimaksud ialah tingkah laku yang dapat psikologi belajar diamati. Terdapat koneksionisme. Menurut teori koneksionisme, belajar pada hewan dan manusia pada prinsipnya memiliki kesamaan. Pada dasarnya, terjadi belajar adalah pembentukan asosiasi atau bond connection antara kesan panca indera, sense impression, dengan kecenderungan untuk bertindak, impulse to action. Jadi, manusia dan hewan itu memiliki kesamaan dalam pembentukan asosiasi dengan cara panca indera. Contohnya terdapat manusia dan hewan kucing. Misalnya mereka mendengar suatu benda yang jatuh, lalu benda jatuh tersebut menghasilkan suara yang keras. Maka panca indera pendengaran antara hewan dan manusia tersebut berfungsi. Refleks atau respon yang dihasilkan dari manusia dan hewan tersebut yakni menoleh atau menengok ke sumber suara tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok 3. Yang kedua, classical conditioning. Menurut John B. Watson, Watson mempercayai bahwa kepribadian manusia terbentuk melalui berbagai macam conditioning dan berbagai macam refleks. Watson mengemukakan bahwa bayi pada saat kelahirannya hanya memiliki tiga respon emosional. Ketiga respon emosional tersebut adalah takut, marah, dan cinta. Respon takut misalnya dimulai dengan meloncat atau gerak badan dan napas yang tersengal. Selanjutnya tergantung kepada usia bayi, menangis, jatuh, dan merangkak atau lari akan mengikuti. Respon takut diamati dalam lingkungan alam setelah suara gaduh atau kehilangan dukungan terhadap bayi. Merujuk kepada pendapat Watson, kehidupan emosional kompleks orang dewasa merupakan hasil dari conditioning atas tiga respon dasar terhadap berbagai macam situasi. Slide selanjutnya, Nat. Eksperimen bayi yang dilakukan oleh Watson. Watson dan asistennya menempatkan anak laki-laki yang bernama Albert di sebuah ruangan di mana tikus putih dibiarkan berkeliaran di ruangan itu. Awalnya anak laki-laki itu tidak menunjukkan rasa takut. Kemudian, asisten Watson memukul batang baja dengan palu setiap Albert mengulurkan tangan untuk menyentuh tikus itu, membuat Albert takut dan membuatnya menangis. Mereka terus melakukan ini setiap Albert ingin menyentuh tikus. Akhirnya, Albert mencoba menjauh dari tikus itu. Ini menggambarkan bahwa dia telah dikondisikan untuk takut pada tikus. Beberapa minggu kemudian, Albert menunjukkan ketidaknyamanan pada objek berbulu apapun. Jadi seseorang anak dapat dikondisikan secara emosional untuk takut melalui pergaulan atau pengkondisian. Selanjutnya, Nak.
Kemudian